semuanya, perkenalkan nama saya Melani Damayati Subarkah dari kelas 2C dengan NIM K7121-309. Saya berasal dari PSD Kebumen FKIP UNS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan negara dan warga negaranya. Simak terus ya video berikut ini. Yang memiliki isi yaitu pertama, pengertian negara, yang kedua, pengertian warga negara, yang ketiga, teori hubungan negara dengan warga negara, yang keempat, asas sifat wujud hubungan warga negara dengan negaranya, dan yang terakhir, hubungan warga negara dengan negaranya. Yang pertama ada pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara juga diartikan sebagai salah satu perserikatan yang melaksanakan pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat demi ketertiban sosial. Negara merupakan alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara umat manusia dalam masyarakat. Negara juga dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan. Tugas utama negara yaitu pertama, mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan lainnya. Yang kedua, mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang sesuai dengan dan diarahkan pada tujuan negara tersebut. Yang kedua, ada pengertian dari warga negara. Warga negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum negara dan mendapat perlindungan dari negara tersebut. Warga negara secara umum adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan dan timbal balik dengan negaranya sendiri. Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yang terkandung di dalam negara tersebut. Warga negara Indonesia menurut pasal 26 tahun 1945 yang tertera pada UUD adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Yang ketiga ada teori hubungan negara dengan negara. Teori ini memiliki 4 teori. Yang pertama adalah teori Marxis. Teori Marxis, negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum burjuis saja, sehingga sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Justru, kekuasaan nyata terdapat pada kelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat tersebut, atau sering juga disebut kaum borjuis dalam sistem kapitalis dan kaum bangsawan dalam sistem feodal. Yang kedua ada teori pluralis. Dalam pandangan teori pluralis, negara merupakan alat dari masyarakat sebagai kekuatan eksternal yang mengatur negara. Dalam masyarakat terdapat banyak kelompok yang berbeda kepentingannya, sehingga tidak ada kelompok yang terlalu dominan. Untuk menjadi mayoritas, kepentingan yang beragam ini dapat melakukan kompromi bersama. Yang ketiga ada teori organis. Menurut teori organis, negara bukan merupakan alat dari masyarakat, tetapi merupakan alat dari dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir ada teori elite. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari berbagai macam-macam kelompok pluralis. Tetapi dalam kenyataannya, kelompok elite penguasa datang hanya dari kelompok masyarakat tertentu saja. Meskipun secara hukum, semua orang memang bisa menempati jabatan-jabatan dalam negara tersebut. Yang keempat, ada asas, sifat, wujud hubungan warga negara dengan negaranya. Yang pertama adalah asas hubungan negara dengan warga negaranya, memiliki 2 asas, yaitu asas demokrasi dan asas kekeluargaan. Asas demokrasi mencakup Pancasila, pembukaan UUD 1945 alinea ketiga dan keempat, kemudian UUD 1945, yang terakhir adalah pasal 33 UUD 1945. Dan yang kedua adalah asas kekeluargaan yang mencakup isi batang tubuh UUD 1945 dan jiwa kekeluargaan dalam hukum. Kemudian ada sifat hubungan warga negara dengan negaranya, memiliki 2 hubungan yang bersifat hukum dan fungsional. Hubungan yang bersifat hukum yang sederajat dan timbal balik adalah sesuai dengan elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila yang meliputi keserasian, hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya berdasarkan asas kerukunan. Kemudian hubungan fungsional yang proporsional
antar kekuasaan lembaga negara, prinsip fungsional yang proporsional antar kekuasaan lembaga dan negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Yang kelima adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga ada wujud hubungan warga negara dengan negaranya. Memiliki peran pasif, yaitu merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cerminan dari seorang warga negara yang taat kepada negaranya. Contohnya saja membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua ada peran aktif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Contohnya memberikan hak suara pada saat pemilu. Ketiga ada peran positif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara atau pemerintah sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintahan sebagai pelayanan umum. Yang keempat ada peran negatif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintahan dari persoalan yang bersifat pribadi. Contohnya adalah kebebasan warga negara untuk memeluk ajaran agama yang diyakininya. Yang kelima adalah hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan warga negara dengan negaranya identik dengan adanya hak dan kewajiban antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negara, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya juga warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Di Indonesia saja seringkali terjadi kesenjangan antara peranan negara dengan kehidupan warga negara, seperti masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Seringkali warga negara memiliki kesenjangan antara peran negara dengan peran negara dan masyarakatnya sendiri. Dalam deretan pasal-pasal beserta ayat-ayatnya dalam UUD 1945 secara jelas mencantumkan hak serta kewajiban negara atas rakyatnya yang secara jelas juga harus dipenuhi melalui tangan-tangan trias politika ala Montesquieu. Melalui tangan legislatif juga suara rakyat tersampaikan. Melalui tangan eksekutif kewajiban negara, hak rakyat dipenuhi. Dan di tangan yudikatif, aturan-aturan pelaksanaan hak dan kewajiban dijelaskan. Kita sebagai warga negara yang baik dan bijak tetap harus mengikuti kewajiban dan hak kita sebagai warga negara ya. Jangan lupa dilaksanakan ya teman-teman semua. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, terima kasih.